Selamat siang semuanya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Saat ini saat untuk berkurban. Berkurban ada di mana-mana. Hewan kurban ada di mana-mana ya. Mungkin lagi motong-motong, lagi nyayat-nyayat, tapi bagi panitia saja, panitia yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Bagi para warga yang akan menerima hewan kurban nanti harus di rumah ya, harus menunggu ya, karena nggak boleh berkerumun. Tahun ini beda loh dengan tahun sebelum-sebelumnya. Kenapa beda? Ya iyalah, ini kan masa-masanya COVID. Kan dilarang berkerumun, dilarang untuk ngumpul-ngumpul. Jadi panitia itu harus seminimal mungkin. Kalau bisa 4-5 orang saja, nggak boleh rame-rame. Nggak boleh ditonton-tonton hewan kurbannya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ngumpul deh, nggak boleh ngumpul. Karena kalau ngumpul-ngumpul, apa yang terjadi? Ya nggak, bisa penularan antara yang OTG dengan orang yang sehat, atau yang sudah positif bisa menular ke yang belum mengalami pernah kena COVID gitu loh. Jadi beda tahun ini, beda ya. Jadi kita harus paham itu, paham situasi dan kondisi saat ini. Jadi kalau begitu kita harus berdiam di rumah. Kalau bagi orang yang sudah dicatat namanya pasti akan diantar ke rumah. Itu bedanya hewan kurban Idul Adha 2021 ini. Karena adanya COVID, semua dilarang ngumpul, semua dilarang untuk beramai-ramai di satu tempat, dilarang. Pokoknya dilarang deh, dilarang. Harus memakai protokol kesehatan seperti ini. Ya. Nah, harus ada protokol kesehatan. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Amin. Semoga COVID ini berlalu dari muka bumi kita ini. Pokoknya dengan adanya Idul Adha 2021, harapan kita semuanya, semua sehat-sehat, tidak ada yang kena COVID. Pokoknya COVID juga mati dari muka bumi, hangus dari muka bumi. Ya enggak? Oke. Nah, yang kita bahas adalah sebelum pemotongan hewan kurban. Kalau pemotongan hewan kurban itu biasanya ada sampahnya kan? Ada sampahnya loh di mana-mana. Sampah dari rumput hewan kurbannya, sampah dari hasil pemotongan hewan kurbannya, pasti ada darah-darahnya berserakan, pasti ada kulit-kulit dombanya yang berserakan, pasti ada pokoknya apa kulitnya atau ekor atau tulang-tulang hewan kurbannya pasti itu ada, dan perlu itu dijaga kebersihannya. Jangan sampai lupa ya. Pokoknya pemotongan hewan kurban itu harus ditutup lubangnya. Darah-darah hewan kurbannya harus tertutup rapat. Terus semua sisa-sisa pemotongan hewan kurban itu harus dibersihkan. Jangan ada yang tertumpah-tumpah di sana sini darah-darahnya. Jangan ada rumput-rumput tempat penampungan hewan kurbannya itu berserakan. Harus diingat, harus dibersihkan. Biar semua lingkungan kita bersih.
Kalau lingkungan kita bersih, semua yang di lingkungan itu juga masyarakatnya ikut sehat. Jadi harus bersih semuanya. Tadi pagi, tadi subuh ada loh yang nyapu. Siapa itu ya? Tim subuh. Mereka adalah pejuang subuh yang ada di ibu kota ini. Masih subuh-subuh loh, masih jam 3 lewat, jam 4 subuh. Mereka sudah nyapu loh. Mereka sudah bersih-bersih menyambut Idul Adha, menyambut hari raya Idul Adha. Semua jalan-jalan protokol mereka bersihkan. Sampai-sampai nggak kelihatan loh apa yang disapunya. Bahkan orangnya nggak kelihatan. Kenapa itu nggak kelihatan? Ya saking subuhnya mereka nyapu. Bayangin, kadang tiang lampu PJU itu antara satu dengan yang lain agak jauh, padahal 300 meter. Tapi bisa itu agak gelap. Kalau siang begini ya semuanya kelihatan kan. Tapi yang unik, yang sensitif itu adalah di tim subuh. Makanya mereka itu pejuang subuh. Coba deh nanti lihat ya. Mereka sudah nyapu, gak kelihatan apa yang disapu, gak kelihatan antara satu dengan yang lain. Padahal mereka baju oranye. Hanya suara mereka yang berbicara, yang kedengaran. Karena ada dalam video. Nah, berarti mereka adalah pejuang subuh. Kalian hormati dong. Kalian jaga dong lingkungannya setiap saat. Jangan bertaburan sampah-sampahnya. Sampah-sampah inilah yang berterbangan ke sana kemari, dibawa oleh angin, dibawa oleh angin motor yang lewat, mobil yang lewat, baja yang lewat. Itu akan terbang sampai angin itu berhenti dia. Ini kalau kita nggak jaga lingkungan kita, pasti seperti apa kotornya. Nyamuknya juga pasti banyak. Dan pasti bau, namanya sampah ya pasti bau kan. Kalau berhari-hari nggak diangkat, ya pasti bau. Nah kalau gitu, mau nggak bau, mau nggak kotor, mau nggak nyamuk banyak, mau nggak kesehatan kita kurang, mau nggak di lingkungan kita banyak penyakitan, banyak yang gatal-gatal, mau nggak yang korengan? Nggak mau kan? Kalau nggak mau, mari kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya berperan terhadap kesehatan ya. Berperan terhadap kebersihan lingkungan ya. Jangan hanya menunggu dan menunggu. Jangan hanya menunggu ada yang membersihkan. Semua kita sama-sama bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan kita. Padahal gampang loh. Kita hanya menyapu atau membersihkan saluran hanya di depan rumah kita saja. Sebatas seluas rumah kita. Ya enggak? Kita nggak disuruh nyapu ke tetangga. Tapi kalau yang satu nggak nyapu, yang tetangganya juga ikut bau. Nah kalau datang air atau angin, yang sampah yang tadi yang nggak disapu tetangga itu akan terbang ke tetangga yang lain, akan mengganggu tetangga. Ya enggak? Mari dong sama-sama memikirkan. Hidup itu bukan hanya untuk diri kita yang kita pikirkan,
Tapi pikirkan juga tetanggamu, kiri kanan, muka belakang. Coba deh, kalau kalian ketemu tetangga yang kotor, dia nggak pernah nyapu, nggak pernah bersih-bersih di terasnya doang. Misalnya nih, ada rongsokan taruh doang di terasnya, sofanya rusak taruh doang di terasnya. Terus ada lagi kasurnya yang rusak taruh doang. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di situ aja, di situ nggak disapu, nggak dibuang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti nyamuknya ada di situ. Pasti debunya juga ada di situ karena dia menghambat angin yang masuk. Kalau ada yang terbang, debu atau sampah pasti masuk ke kolong-kolong yang rongsokan tadi, lemari-lemari atau apapun yang dibuat di situ yang tidak dibersihkan. Terus dari kita memandang juga, kita enak nggak lihat yang begitu? Nggak enak kan? Pasti nggak enak. Lihat yang nggak rapi itu nggak enak. Ntar tetangga juga atau tamu kita gak mau datang ke rumah kita kalau rumah kita itu kotor, nggak bersih, nggak indah. Dan itu bisa menuai, aduh bagaimana ya, berteman itu jadi berkurang dengan kita, tetangga kita berkurang, ya menjaga jarak. Gitu juga keluarga kita, mungkin nggak mau juga walaupun keluarga, saudara, family. Nah, kalau begitu, kebersihan itu penting. Kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Kalau tetangga yang berbuat seperti itu, kita juga terganggu. Ya enggak? Terganggu dong. Kalau terganggu, enak enggak? Kalau orang mengganggu kita, bukan langsung dia mengganggu, nggak harus itu aja, secara tidak langsung juga bisa mengganggu orang lain. Nah, seperti yang tadi, kita nggak beberes-beres, nggak bersih-bersih, nggak nyapu-nyapu di rumah kita, itu secara tidak langsung tidak mengenakan bagi orang lain, bagi tetangga, ya enggak? Nah, untuk itu mari kita sadari, mari kita sama-sama bertanggung jawab atas sampah kita. Harus kita lihat sampah kita ada di mana-mana. Harus kita bersihkan, harus kita angkut, kita bersihkan. Kan ada tukang ngangkut. Jangan nunggu yang tukang gerobak yang ngangkut sampah kita. Sampah kita itu bisa kita kelola, kita daur ulang kalau yang bisa mendaur ulang, kita bisa jual kalau bisa, pasti ada yang beli, pasti ada yang beli. Kalau ada sampah kita itu bisa kita jadikan jadi pupuk, jadikanlah jadi pupuk. Pokoknya sampah sekarang berharga loh, sampah itu ada nilainya loh. Jangan lupa ada yang menampungnya. Kalau nggak tahu kemana mau jual, misalkan nih ketemu yang baju oranye PPSU, panggil aja dia. Atau tanyakan RT, RW, semua RT dan RW sekarang tahu kalau sampah itu tidak dibuang semuanya ke Bantar Gebang. Di sana sudah dibatasi sampah. Sampah yang masuk ke Bantar Gebang, ke Bekasi itu sudah dibatasi. Karena sudah 7.700 ton per hari. Di sana nggak muat lagi. Udah kebanyakan. Jadi
Sekarang harus dimulai dari rumah kita. Dari rumah kita harus kita memilah-milah sampah kita. Harus kita kelola sampah kita, biar sampah yang nggak bisa diapa-apain lagi nih, itu aja yang dibuang ke Bantar Gebang. Oke, ngerti kan? Nah, kita kembali lagi ke pejuang subuh. Nanti ikutin saya ya. Seperti apa pejuang subuh pada hari ini. Pada subuh tadi mengerjakan pekerjaannya. Seperti itulah sebagai pahlawan ibu kota. Subuh aja mereka sudah bekerja, sudah disiplin, sudah bangun subuh-subuh. Sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Yuk, lihat ya. Lihat video mereka biar kalian mengerti dan paham kalau ada pejuang subuh di dalam ibu kota. Hanya di ibu kota yang ada pejuang subuh. Oke, selamat menonton. Kalau ada masukan, komen ya. Komen, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan film atau video kami yang berikutnya. Ikutin terus ya. Selamat Idul Adha. Selamat beribadah. Semoga amal kebaikan Bapak Ibu sekalian yang berkorban menjadi berkah untuk semuanya. Bertambah-tambah rezekinya dan semuanya sehat-sehat. Ikutin saya. Oh, ada satenya juga. Itu bekas-bekas makanan itu. Bahaya tuh. Bisa si Nana itu semalam itu. Saya ada pelipik. Kemarin sih itu kemana? Si Pardi. Ada 2 hari. Kemana dia itu? Nggak tahu. Habis kami bantuin kamu di sana itu nggak ada lagi dia juga di saluran. 2 Tar. hari. Nggak ada. Ntar besok gua ini, ya. Sama itu bang. Nih buka mak. Sri, udah sembuh? Agak mendingan. Coba sih lihat itu. dulu. Waduh, bengkak agak itu. kempes. Iya. Ini kemarin gede banget, Pak. Kan udah gua bilang olesin aja itu kecak kapak sampai ke sininya. Iya, tapi enggak ini. Apa? Enggak kempes-kempes. Nggak kempes-kempes. Lo jangan-jangan ada lo yang itu kali. Apa? Kalau orang Jawa apa namanya itu? Diinginkan minta dari Subaryadi nggak dikasih. Ih, amit-amit. Bisa juga. Enggak, kemarin makan apa ya? Ininya bolong.
jadi ini. Tolong Pak. Hah? Tadi dia kemari. Ini kan punya DP 3 kakak ini, Pon. Iya, tadi dia bilang makanya. Iya, Dia tadi bilang ntar saya bersihin mas. iya. Tapi kita kan cuma membantu aja. Doang. Membantu. Iya kan ini bersihin Iya. ya. Terkecuali di trotoar ini. Kan soalnya tadi kan dia bilang. Ya? Dari bagiannya dia di sini kan. Kerjain saluran penyapuan. Inilah resiko kita ya, Miss. Inilah resiko kita ya, Miss. Ya. Kalau pohon tumbang begini memang harus kita kerjain ya. Iya. Berantakan. Iya. Datang mobilnya nih. Hah? Nanti diangkat, Miss. Tadi aku. Iya. Taruh yang tim clue yang angkat. Ini karena angin tadi pagi nih. Iya kan? Pohonnya dari sini nih, pohonnya nih. Iya. Dari atas nih. Komplak tuh. Somplak dari atas nih. Ini pohonnya nih. Karena ini kita kumpulin dulu di sini. Nanti diangkat tim clue. Oke. Makasih ya, Miss. Terus. Ini belum kan? Mau 50 detik aja ya, dia. Hah? Udah kan?